Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insya Allah akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu para ikhwah, pada tayangan video kali ini insya Allah saya akan sedikit berbagi tips terkait dengan sebentar lagi para calon jemaah umrah ini akan menghadapi cuaca dingin di kota Mekah ataupun di kota Madinah. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di bulan-bulan tertentu itu ada musim dingin dan ada musim panas seperti itu. Seperti yang sering saya sampaikan kemarin, bulan Desember, Januari, Februari itu udah memasuki musim dingin. Yang paling ekstrim itu sekitar bulan Januari. Jadi kadang dari saking dinginnya itu sampai minus. Bukan lagi 2 derajat Celcius, bukan ya, tapi minus dari saking dinginnya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian bulan Maret, April itu musimnya musim sedang lah, cuacanya seperti itu Bapak Ibu. Sementara Mei, Juni, Juli, Agustus ini musim panas ya. Musim panas seperti kemarin itu sampai hampir memasuki bulan Oktober dan November itu masih panas. Luar biasa. Dari saking panasnya itu Bapak Ibu mencapai kurang lebih loh ya 49 derajat Celcius. Saking panasnya. Masya Allah. Baik, terkait dengan hal yang akan saya sampaikan ini, lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Perlengkapan apa saja yang perlu dipersiapkan? Jadi nanti tolong betul-betul diperhatikan. Ini informasi ini sangat penting ya. Jadi insya Allah saya akan memberikan 8 tips. Nah ini kalau bisa dicatat dan diingat seperti itu. Tips yang pertama sudah barang tentu Bapak Ibu, kalau musim dingin kita harus mempersiapkan baju tebal. Baju tebal paling tidak ya seperti jaket lah dan sejenisnya. Intinya baju hangat seperti itu Bapak Ibu. Ada kadang sweater ya kan, baju-baju yang kalau dipakai musim panas itu gerahnya luar biasa seperti itu ya. Itu dipakai dibawa ketika Bapak Ibu ingin berangkat melakukan ibadah umroh di bulan Desember, Januari sampai Februari. Ini musim dingin sekali Bapak Ibu. Pokoknya tolong diingat itu yang paling ekstrim di bulan Januari. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau mendaftar umroh di bulan Januari, udah siap-siap baju tebal atau baju hangat seperti jaket dan sejenisnya. Saya paham ya, itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, harus membawa kaos kaki lebih dari 2 pasang. Lebih dari 2 pasang Bapak Ibu ya. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa membawa 5 pasang seperti itu. Ya kaos kaki itu penting banget. Satu, ketika Bapak Ibu ada perubahan cuaca biasanya dari Indonesia panas, kalau udah nyampe di sana itu seringkali kaki kita itu bengkak seperti itu, bahkan ada yang pecah-pecah di tumit kita Bapak Ibu. Jadi usahakan sebelum tidur itu dioles seperti Vaseline dan sejenisnya, kemudian diselubungi kaos kaki seperti itu. Jadi bukan hanya dipakai pada saat keluar dari hotel, tapi dipakai sebelum tidur. Kemudian diolesin dulu seperti Vaseline dan sejenisnya, kemudian dipakein kaos kaki. Kalau saya itu langsung manjur Bapak Ibu. Istilahnya nggak terlalu sakit, karena kalau udah pecah-pecah di tumit itu bisa dibuktikan sendiri nanti ya. Itu kadang sampai ngeluarin darah. Nah, sementara ketika kita sudah berniat ihram, kita itu kan kalau mengeluarkan darah termasuk larangan ihram. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini agar tidak terjadi, membawa kaos kaki itu lebih dari 2 pasang. Seperti yang saya sampaikan tadi, syukur-syukur bisa membawa 5 pasang. Jadi waktu mau tidur dipakai ya kan, pas keluar dari hotel itu dipakai seperti itu. Karena waduh, nggak bisa ngebayangin Bapak Ibu, karena kalau di Mekah itu kalau musim panas banget. Sekali lagi, kalau musim dingin itu dingin banget. Saya sendiri
agak sedikit hafal Bapak Ibu. Apa sebab? Karena saya sendiri pernah bermukim di sana kurang lebih 13 tahun setengah ya, hampir 14 tahun lah kurang lebih seperti itu. Jadi agak sedikit paham gitu kan dengan perubahan cuaca dari musim panas ke dingin, dari musim dingin ke panas dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Namun ada satu hal penting yang perlu diingat terkait dengan kaos kaki ini Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu itu dinginnya luar biasa ibaratnya ya, sampai minus sekalipun, sampai menggigil sekalipun, kalau sudah berniat ihram umroh itu jangan memakai kaos kaki. Karena itu termasuk larangan ihram. Seperti itu Bapak Ibu. Ini yang harus dicatat dan digarisbawahi loh Bapak Ibu. Satu contoh gini, misalnya kalau di Madinah itu kan belum masuk ke rangkaian ibadah umrohnya, cuman ziarah, hanya melakukan rutinitas ibadah, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah berniat ihram dari Masjid Miqat Bir Ali Madinah menuju kota Mekah, walaupun menggigil sekalipun, itu jangan sampai memakai kaos kaki ya, apalagi pada saat melakukan tawaf dan sa'i. Ada sih kadang saya lihat, tapi orang-orang luar ada yang memakai kaos kaki yang separoh gitu, seperti model-model sandal yang tertutup seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau untuk orang Indonesia ya, saya nggak pernah melihat Bapak Ibu. Tapi kalau orang-orang luar sering saya melihat, mungkin pemahamannya beda lah, fikih manasiknya beda dengan kita orang Indonesia seperti itu. Jadi kalau kita nggak ada rujukan dalilnya, nggak usah memakai kaos kaki. Paham ya? Nah, ini yang tips yang kedua Bapak Ibu. Lalu tips yang ketiga Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, perbanyak membawa perbekalan multivitamin. Nah, multivitamin ya. Kalau saya sendiri itu Bapak Ibu sering membawa Imbos seperti itu ya. Itu buat saya pribadi loh ya. Itu sangat cocok dan sangat nyaman menurut saya Bapak Ibu. Dan masih banyak, tapi kalau bisa Bapak Ibu sebelum berangkat terkait dengan multivitamin ini, kalau bisa ya minta resep dokter atau konsultasi dengan dokter. Jangan beli di apotek tanpa resep dokter. Saya hanya beli di Indomaret itu terkadang sih, seperti Imbos itu kan vitamin juga ya, untuk menjaga stamina tubuh. Nah, seperti itu, untuk menjaga kekebalan tubuh aja Bapak Ibu. Nah, itu yang ketiga, harus membawa obat multivitamin ya. Masih ingat ya, obat multivitamin ini yang harus dibawa Bapak Ibu. Tapi sekali lagi konsultasi ke dokter, minta resep dokter supaya Bapak Ibu nanti dikasih arahan sama dokter, paling tidak dikasih dikasih resep seperti itu untuk membeli di apotek dan di tempat-tempat yang lain. Nah, itu tadi tips yang ketiga. Nah, tips yang keempat Bapak Ibu yang perlu dibawa dan dipersiapkan itu lips balm. Lips balm itu sejenis ini nih, semacam lipstick lah. Kalau perempuan itu semacam lipstick. Kalau di Mekah yang saya tahu itu Bapak Ibu, saya sering beli di apotek itu mereknya Labello ya. Nah, itu bawa nggak apa-apa. Karena gini, kalau musim dingin itu bukan hanya tumit yang pecah Bapak Ibu, tapi kadang bibir ini suka pecah-pecah ya kan, kemudian ngeluarin darah dan lain sebagainya. Bahkan kadang ada yang suka iseng disobek. Saya khawatir, takut Bapak Ibu pada saat melakukan ibadah umroh, misalkan bibirnya kan udah kering nih ya, dari saking dinginnya kering, kemudian ada sedikit lebihan kulit, kemudian disobek, itu termasuk larangan ihram. Atau mungkin ketika dibiarin nggak dikasih pelembab dan lain sebagainya, itu bisa mengeluarkan darah, itu juga larangan ihram. Nah, tapi ini mohon diperhatikan nih ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sini. Pada saat melakukan ibadah umroh, sudah berniat ihram, sudah berpakaian ihram nih, misalkan dari Madinah, saya contohkan langsung ya, udah berpakaian ihram dari Madinah, kemudian bibirnya pecah-pecah. Nah, usahakan jangan pakai yang ada unsur wangi-wangiannya. Karena kalau yang saya tahu itu Bapak Ibu, seperti yang merek Labello itu kan ada varian rasa, ada varian bau gitu loh. Itu kadang harum. Jadi usahakan jangan pakai yang seperti itu ketika sudah berniat ihram umroh. Loh, pakainya seperti apa Pak Ustadz? Pakai aja Vaseline. Ya, Vaseline itu bagus menurut saya Bapak Ibu. Ya, bagus.
enak banget. Karena kalau labelo itu banyak variannya dan menurut saya ada unsur wangi-wangiannya. Jadi sebaiknya dihindari seperti itu. Ya, lips balm itu yang keempat. Jadi usahakan bawa. Ini dicatat dan diingat loh Bapak Ibu. Ini sebentar lagi musim dingin. Sekali lagi bulan Desember, Januari, Februari. Yang paling ekstrim itu di bulan Januari. Sebetulnya Bapak Ibu bisa beli di sana sih. Cuman kalau di sana seperti yang sering saya sampaikan, kalau kita kurs itu dengan uang rupiah itu jauh lebih mahal gitu loh maksudnya. Kalau kita udah persiapkan dari Indonesia kan enak. Semua udah ada di tas kita gitu loh. Ini yang ingin berangkat melakukan ibadah umroh di bulan Desember, Januari, dan Februari karena itu musim dingin. Bahkan kemarin saya pernah WA-an sama teman-teman di sana ya, di Arab Saudi. Banyak kan teman saya yang jadi perwakilan, guide tour, itu sering turun hujan Bapak Ibu. Makanya ini sudah tanda-tanda memasuki musim dingin. Ingat yang keempat, lips balm ya, seperti lipstick. Kemudian tips yang kelima yang perlu dibawa dan dipersiapkan Bapak Ibu itu obat-obatan. Satu, nih yang perlu diperhatikan loh ya, obat masuk angin. Obat masuk angin itu perlu dibawa. Ya, kalau bisa seperti yang saya sampaikan tadi ya konsultasi dulu dengan dokter. Tapi mbok ya paling tidak kita membawa antangin. Nah, seperti itulah ya. Antangin atau apa gitu kan, tolak angin dan lain sebagainya. Kemudian membawa obat flu atau obat pilek seperti itu. Kemudian membawa obat batuk. Karena jujur ya, kalau di musim dingin itu di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram ataupun di tempat-tempat yang lain itu orang kebanyakan batuk-batuk Bapak Ibu, saut-sautan ibaratnya ya, seperti kodok kalau di sawah gimana sih, tung gitu. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu yang saya dengar itu itu hampir mayoritas Bapak Ibu kalau musim dingin. Makanya usahakan dari sebelum berangkat Bapak Ibu persiapkan itu obat batuk ya, obat batuk atau sirup dan sejenisnya lah. Intinya harus konsultasi dengan dokter obat apa yang bagus, paham ya? Jadi yang perlu dibawa obat-obatan itu obat masuk angin, kemudian obat pilek atau flu, kemudian obat batuk, dan kalau bisa bawa balsam. Bawa balsam Bapak Ibu, balsam yang mungkin lebih lazim dipakai Bapak Ibu di Indonesia ya. Ini mungkin obat-obatan yang perlu dipersiapkan oleh para calon jemaah umroh. Karena kalau beli obat-obatan di Arab Saudi seperti yang saya sampaikan tadi, harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga di Indonesia. Tapi ya itu tadi, kualitasnya luar biasa. Kualitasnya itu luar biasa. Karena ini pernah saya bandingin Bapak Ibu, kalau beli obat batuk di Indonesia itu harga 30 itu menurut saya udah mahal. Udah mahal gitu. Tapi saya pernah membeli obat batuk di sana harga 83 real. Hampir 84 real. Waduh, itu kalau dikurus uang Indonesia berapa duit kan? Tapi Masya Allah, sekali diminum dengan izin Allah loh ya, itu bisa reda, kemudian tidur bisa tenang, nyaman, seperti itu Bapak Ibu. Paham ya? Jadi kalau bisa membawa perlengkapan atau perbekalan obat itu dari Indonesia. Itu tips yang kelima. Kemudian tips yang keenam Bapak Ibu, kalau bisa membawa obat gatal. Obat gatal-gatal itu loh ya. Itu juga minta resep dokter atau konsultasi dengan dokter. Jangan asal beli di apotek atau di beberapa supermarket. Jangan, kalau bisa konsultasi ya kan, karena ini terkait dengan obat dalam. Dan sekaligus bawa salep ya, salep kulit. Karena gini, kalau musim dingin itu Bapak Ibu menimbulkan gatal kulit yang luar biasa. Ya, menimbulkan gatal kulit yang sangat luar biasa. Makanya ini harus dipersiapkan dari awal. Kalau Bapak Ibu sudah punya niatan berangkat di bulan Desember, Januari, dan Februari. Paham ya? Ini penting banget. Ini hampir lupa. Ini tips yang keenam, harus membawa obat gatal-gatal. Ya, obat gatal-gatal sekaligus salepnya. Karena gini, resiko ketika kita melakukan ibadah umroh. Satu contoh gini, ini pernah saya alami Bapak Ibu. Bapak Ibu dari Madinah sudah berniat ihram umroh, kemudian
pada saat kita sudah terbungkus dengan kain ihram, sudah melafazkan niat labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, kita kan sudah masuk niat ihram umrah tuh. Kita itu udah mulai tuh, kalau musim dingin mulai naik ke bis, kita tuh udah gatalnya luar biasa. Satu, kalau kita garuk kita garuk keras gitu loh Bapak Ibu, saya khawatir ada yang merontokkan bulu-bulu, bahkan kadang ada yang bisa seperti luka gitu, sehingga mengeluarkan darah. Itu resiko banget Bapak Ibu. Makanya kalau udah sudah ada persiapan membawa obat gatal-gatal, sebelum Bapak Ibu berniat ihram umroh, baik itu misalkan umroh di Mekah ataupun umroh dari Madinah, ini insya Allah ibadahnya bisa aman. Nah, artinya gini, kalau pas kita melakukan tawaf atau melakukan sa'i belum apa-apa ya kan, udah terasa gatal ini khawatir bisa melanggar larangan ihram. Pokoknya ini penting banget bawa obat gatal-gatal. Itu tips yang keenam dari saya. Kemudian tips yang ketujuh, perbanyak minum air putih Bapak Ibu. Perbanyak minum air putih. Ya, syukur-syukur Bapak Ibu nggak minum air putih itu di hotel, ya kan. Usahakan Bapak Ibu beli galon kecil, atau ada tuh sejenis plastik yang dijual di Bin Daud dan di toko-toko di dekat hotel itu Bapak Ibu, tempat air, kantong air ya, tapi seperti plastik. Itu kalau ke Masjid Nabawi ataupun ke Masjidil Haram, tuangin gitu loh pakai gelas, atau mungkin bisa langsung dituangin ke galon yang kecil atau ke plastik itu. Artinya apa? Jangan, kalau bisa loh ya, jangan terlalu mengkonsumsi air putih yang di hotel. Apalagi kalau di restoran tuh. Kalau di restoran itu setahu saya di hotel yang startup bintang 3 itu kadang air mineral biasa seperti itu Bapak Ibu. Malahan itu nambah batu, gatel banget. Jadi mumpung ada di dua tanah suci Mekah Madinah, kalau misalkan ke Masjidil Haram ingin berangkat sholat, ya kan, selalu bawa untuk dikonsumsi di kamar hotel, atau mungkin pada saat makan di restoran, di hotel seperti itu. Mumpung di sana seperti itu. Jadi perbanyak konsumsi air Zam-Zam. Nah, itu yang saya maksud Bapak Ibu. Ya, artinya kalau setiap sholat ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, selalu bawa itu isi air Zam-Zam. Konsumsi air Zam-Zam maksud saya seperti itu. Semakin kita memperbanyak air Zam-Zam, apalagi kalau diniatkan, insya Allah menjadi sebuah obat dari segala penyakit. Karena ini hadis dari Rasulullah, hadis sahih, al-ma'u zamzam lima syuribalah. Jadi air Zam-Zam itu tergantung apa yang kita niatkan. Pengen menjadi obat, pengen menjadi sembuhnya suatu penyakit, insya Allah air Zam-Zam menjadi obat gitu loh. Seperti yang ada di beberapa kisah itu kan, Ibnul Qayyim waktu ditahan dulu itu di dalam penjara, menurut riwayat Bapak Ibu, menurut sejarahnya, itu mengkonsumsi air Zam-Zam supaya bisa pinter. Karena Ibnul Qayyim itu menurut sejarah Bapak Ibu sekalian pernah dihukum atau dipenjara. Di penjara itu menghasilkan karangan kitab yang luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tips yang ketujuh. Tips yang ke-8 yang terakhir Bapak Ibu, perbanyak makan buah-buahan. Ya, apalagi kalau di Mekah itu menurut saya ya, untuk di hotel, baik itu yang di hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, itu di restoran selalu disiapkan buah-buahan. Ada jeruk, ada pisang, ada apel, dan banyak menu pilihan masalah buah inilah ya. Banyak. Jadi kalau bisa bawa nggak apa-apa. Intinya itu banyak sekali Bapak Ibu aneka buah-buahan itu di restoran, di tempat di ruang kita makan di hotel itu Bapak Ibu. Monggo. Misalkan mau makan di tempatnya satu misalkan, kemudian minta satu lagi ke petugasnya, satu lagi misalkan buah apel atau buah pisang mau dibawa ke kamar, monggo. Intinya perbanyak makan buah-buahan. Nah, seumpama yang disiapkan oleh pihak hotel itu sangat terbatas dari saking banyaknya jemaah umroh misalkan, itu kalau bisa ya belilah Bapak Ibu, beli di luar. Kan ada tuh di bagalah kata orang Arab itu, di toko-toko kecil di dekat hotel itu ada yang menyiapkan
buah-buahan. Banyak sekali Bapak Ibu, ada guava, ada apel yang hijau, ada yang merah, macam-macam pokoknya seperti. Jadi 8 tips dari saya ini perlu diingat dan diperhatikan. Apa saja yang tadi sudah saya sebut itu nanti dicatat, di list ya kan, dipersiapkan seperti itu. Kalau kita sudah siap semuanya Bapak Ibu, insya Allah ibadah umrohnya berjalan lancar sesuai harapan, tidak ada gangguan, rasa nyaman. Misalkan satu contoh, kita udah terasa gatal sedikit, langsung minum obat yang tadi sudah dikasih resep sama dokter seperti itu. Kemudian kita agak sedikit pengen batuk-batuk, kita udah ada obat persiapan di koper, langsung diminum dan seterusnya. Saya rasa paham ya Bapak Ibu. Jadi ini 8 tips ini tolong betul-betul diperhatikan dan diingat. Kalau bisa sekali lagi dicatat atau ditulis, sehingga nanti ada persiapan atau perbekalan menuju 2 tanah suci Mekah Madinah. Jadi ini saja mungkin Bapak Ibu sekedar informasi lah menurut saya. Mudah-mudahan informasi yang sangat terbatas ini cukup bermanfaat. Jadi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal 'afwu minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.